Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat walaupun kita dalam masa pandemi COVID-19. Nah, pada pembelajaran jarak jauh pada pagi hari ini kita akan belajar tentang materi Quran Surat Al-Adiyat. Nah, sebelum kita mempelajari Quran Surat Al-Adiyat, alangkah baiknya kita berdoa dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kelas 5, sebelum kita belajar tentang surat Al-Adiyat, kalian sudah pernah dengar belum bunyi dari surat Al-Adiyat? Kalau belum, kita dengarkan bersama-sama dulu ya surat Al-Adiyat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'adiyati dhabha, fal-muriyati qadha, فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Bagaimana anak-anak setelah kalian membaca surat Al-Adiyat? Pastinya kalian sudah tahu arti dan bunyi surat Al-Adiyat. Nah, sekarang kita akan belajar asbabun nuzul Quran surat Al-Adiyat. Asbabun nuzul dari surat Al-Adiyat, pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus pasukannya untuk menyerang suku Kinana. Pasukannya itu berupa kuda. Akan tetapi setelah sebulan lamanya tidak ada kabar berita tentang pasukan itu. Setelah sebulan mengirimkan kuda perang, tidak ada kabarnya. Maka turunlah surat Al-Adiyat ayat 1-5 sebagai pemberitahuan tentang pasukan tersebut yang sedang bertempur melawan musuh dan melukiskan kepahlawanan mereka. Ternyata tidak ada kabar sebulan itu, pasukan kudanya masih berperang di tengah-tengah musuh. Nah, kuda berperang itu melukiskan kepahlawanan mereka. Kuda yang memercikan api. Nah, itu salah satu asbabun nuzul dari Quran surat Al-Adiyat. Pokok-pokok Quran surat Al-Adiyat. Quran surat Al-Adiyat itu terdiri dari 11 ayat, termasuk surat Makkiyah dan urutan ke-100 di dalam Al-Quran. Al-Adiyat itu diambil dari ayat pertama yang artinya kuda perang. Nah, ini perlu diperhatikan bahwa surat Al-Adiyat itu terdiri dari 11 ayat. Urutannya ke-100 di dalam Al-Quran setelah surat Al-Asr. Dan termasuk surat Makkiyah karena diturunkan di kota Makkah. Al-Adiyat itu diambil dari ayat pertama yang artinya kuda perang. Nah, sekarang sedikit coba amati gambar di bawah ini anak-anak. Ini adalah gambar orang yang suka dunia, terlalu mencintai harta,
sehingga bermalas-malasan seperti gambar 2. Dan yang gambar ketiga itu gambaran di mana itu terjadi kiamat. Ya, di dalam surat Al-Adiyat ini itu menceritakan tentang orang-orang ancaman Allah kepada orang-orang yang mencintai dunia, yang terlalu berlebihan mencintai dunia, tetapi tidak mensedekahkannya ke orang lain atau mensedekahkannya di jalan Allah untuk kesenangan sendiri saja. Nah, itu diceritakan dalam surat Al-Adiyat. Yang gambar nomor 3 itu juga diterangkan dalam surat Al-Adiyat, anak-anak. Itu salah satu gambaran di mana itu terjadi hari kiamat. Nah, semua yang ada di bumi ini dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini isi kandungan surat Al-Adiyat. Kandungan ayat 1 sampai 5 itu menjelaskan tentang kuda perang yang berlari kencang dengan meringkik memercikan api dari kuku kakinya dan menyerbu ke tengah-tengah musuh dengan menerbangkan debu. Maksud dari kuda perang tersebut adalah apabila terjadi hari kiamat datang dengan tiba-tiba. Nah, ini salah satu contoh kepahlawanan yang dimiliki oleh kuda perang. Mereka sangat semangat untuk mengalahkan musuh, yaitu suku Kinana. Nah, itu diterangkan dalam surat Al-Adiyat ayat 1 sampai 5. Selain itu juga dalam surat Al-Adiyat ayat 1 sampai 5 ini diceritakan tentang akan hari kiamat yang datang secara tiba-tiba. Itu kuda itu berlarinya sangat kencang dan memercikan api. Nah, itu salah satu uh, salah satu salah satu salah satu gambaran pada hari kiamat, anak-anak. Nah, ini kita harus siap apapun kondisi, kita harus siap dengan adanya hari kiamat yang datang dengan tiba-tiba, seperti kuda perang yang berlari kencang yang memeringkik memercikan api dari kuku kakinya, anak-anak. Nah, ini gambarnya kuda perang yang sangat semangat, sangat gagah, sangat kuat sehingga memercikan api dari kuku kakinya. Nah, ini kandungan ayat 6 sampai 8 itu ancaman Allah terhadap manusia yang sangat cinta kepada harta dan hal yang keduniawian. Mereka bakhil atas harta mereka dan tidak mau menyedekahkan kepada orang lain atau bersedekah di jalan Allah. Ya, ini salah satu gambaran orang yang cinta kepada harta tetapi mereka sangat kikil, bahil. Nek bahasa Jawane medit, kikil, pelit. Nah, itu diancam Allah dalam surat Al-Adiyat. Untuk kandungan ayat 11 sampai 9 sampai 11 itu menceritakan bahwa manusia akan dibangkitkan dari alam kubur dan Allah mengetahui semua yang disembunyikan di dalam hati manusia dan Allah akan membalas amal perbuatannya di dunia pada akhir kelak. Nah, pada saat kita dibangkitkan oleh Allah dari kubur, itu Allah itu mengetahui semua yang ada di dalam hati kita. Baik itu baik ataupun buruk, Allah itu mengetahui semua yang ada di dalam hati kita. Nah, bagaimana penerapan dalam kehidupan sehari-hari dalam surat Al-Adiyat? Yang nomor 1, mengingatkan manusia untuk semangat menjalani hidup. Nah, seperti kuda perang itu semangat melawan musuh. Yang nomor 2, harus memiliki tekad yang kuat untuk meraih kesuksesan. Tidak boleh bermalas-malasan, tidak boleh males, sungkan. Nah, itu salah satu yang digambarkan surat Al-Adiyat dalam kehidupan sehari-hari. Yang nomor 3, untuk selalu bersyukur nikmat. Nah, ini ojo kakean sambat, bersyukur apa yang kita miliki pada saat ini. Belum tentu yang kita miliki pada saat ini itu orang lain bisa miliki. Itu salah satu penerapan dalam kehidupan sehari dalam surat Al-Adiyat.
Yang nomor 4, tidak boleh mencintai harta secara berlebihan. Harus diimbangi dengan cinta akhirat. Nggak boleh cinta dunia sehingga kita terlalai. Punya uang banyak hanya untuk shopping, belanja yang tidak penting, yang tidak diperlukan, mengikuti hawa nafsu. Itu salah satu mencintai harta yang berlebihan. Mempunyai harta berlebihan tapi tidak tahu, tidak pernah amal, tidak pernah menjalankan infak, sedekah, tidak pernah sedekah, itu tidak boleh dalam Islam. Kalau kita mempunyai kelebihan harta, kita harus menafkahkannya di jalan Allah, menyedekahkannya kepada orang lain. Itu salah satu penerapan dalam kehidupan sehari-hari dalam surat Al-Adiyat. Nah, terima kasih anak-anak. Semoga dapat bermanfaat pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 5, Quran Surat Al-Adiyat. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah paham belum tentang materi Quran Surat Al-Adiyat? Nah, sekarang kita cukupkan dulu pembelajaran jarak jauh Al-Quran Hadis kelas 5 pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Sekian dulu yang dapat Ustaz sampaikan pada pembelajaran jarak jauh mata pelajaran Al-Quran Hadis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.